itu jadi Rahmat aja gini, disimpan, di sini langsung berubah. Dan nanti itu kalau misalkan saya sebagai yang ini, itu sininya langsung berubah, levelnya langsung berubah, Pak. Oke. Ada, Pak. Sekian dari saya, Pak. Baik. Apa ada yang kurang atau gimana, Pak? Laporannya feedback. Silin dulu. Boleh lihat laporannya. Laporan ini yang Apa saja yang perlu dilaporkan. Ini tadi. Nah, ini Pak. Ini bisa juga kalau mau di print atau disimpan di komputer di sini, Pak. Itu berdasarkan apa sih laporannya? Pembeliannya apa barang yang terjual apa itu? Laporan penjualan harian. Oh, harian. Ya, jadi laporan penjualan harian yang hari ini, Pak, bisa ditampilkan di sini keseluruhan nanti laporan seluruh penjualan. Kalau yang bulanan tuh laporan seluruh itu, Pak. Kalau yang bulanan seluruh tiap bulan itu penghasilannya berapa gitu. Oke. Ya, sudah cukup kira. Paling nanti kamu di penguji kalau pas ujian pas seminar KP paling diminta tambahin grafik penjualan, grafik apa itu per bulan dan sebagainya. Itu laporan barang dan laporan tahunnya sama ya isinya ya? Kalau yang ini kan cuma menampilin laporan barangnya aja, Pak. Kayak total apa sih namanya? Stok barangnya di sini kan. Stok barangnya bisa dilihat di sini juga sama harga jual, harga belinya. Tapi kalau mau update-nya kalau mau update barangnya tetap di sini, Pak. Nah, di sini. Kalau misalnya ada pembelian, orang beli, berarti barangnya berkurang nggak stok barangnya? Kurang, Pak. Misalkan nih contoh yang ini, Pak. Ini kan saya coba info ya, Pak. Nanti berkurang dari 39 itu, Pak. Ya. Nah, ini kan saya masukin misalkan 5 nih orang belinya. Nih, terus saya misalkan dibayarnya berapa nih? 150. Underline 5. Tadi 40 ya. Ya. Nah, di sini langsung berkurang nih, Pak. Stok barangnya. Tadi kan 40, itu transaksinya tadi 5. Nah, berkurang jadi 5, jadi tinggal 35 gitu, Pak. Oh ya, baik. Ya, baik. Ya, cukup boleh. Enggak apa-apa. Oke, Pak. Nah, sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, penulisan gimana? Sudah sampai bab berapa? Untuk penulisan, Pak, saya kemarin tuh udah nulis nih sampai bab ke-6. Tapi kan Bapak kemarin masih disuruh ngirim bab 4 tuh, Pak. Saya udah ngirim bab 4. Tapi belum ada info dari Bapak revisi apa enggak gitu, Pak. Oke. Ngirimnya di Classroom ya? Ya, di Classroom, Pak. Oh iya, nanti saya periksa di sini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Rahmat Agusti ya. Saya tak coba pakai mic-nya. Dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Feedback. Berarti saya matikan aja. Meeting.
Ya, dengar ya suaranya ya. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, dengar, Pak. Bagian saya yang nggak dengar. Mikrofon, speaker. Berarti speak and pause. Dengar. Oh, suaranya kurang gede. Oke. Silakan, ada yang lain? Ada kendala mungkin? Ya, saya Pak. Oke, siapa ini? Eri, Pak. Eri Maruli. Eri Maruli. Eri Maruli buat apa ya kemarin ya? Buat absensi, Pak. Oh, absensinya buat SD itu ya? Buat itu, Pak, apa SMK 34, Pak. Oh, kan. Ya, Pak. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Ya, kelihatan. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Pagi. Di sini saya mau mendemokan aplikasinya. Nah, ini ada halaman login untuk admin, dan ini kembali ke halaman utamanya. Ada home, data pegawai. Home-nya seperti ini, Pak. Oke. Sama absensi. Nah, ini absen pegawai, Pak. Saya ketik dulu. Anda bikin absensi pegawai apa ini siswa? Tata usaha. Pegawai tata usaha, Pak. Absensi pegawai tata usaha ya? Iya, Pak. Memang ada berapa karyawan tata usahanya? Sekitar 20, 20, banyak Pak. banget. 15, Pak. Ya, 15. 15, Iya, Pak. banyak banget. Karyawan kayaknya, pegawai sekitar 10 deh, Pak. Dikit, 10. Iya, Pak. Termasuk ini, termasuk yang ini OB atau apa gitu? Oh, enggak, Pak. Ini khusus ini, Pak, apa tata usahanya. Kalau misalnya ditanya, tata usaha, ditanya dosen penguji tata usaha kerjanya apa di situ? Itu kamu jawabnya gimana? Oh, kerjanya ini, Pak, apa macam-macam, Pak. Iya, contohnya apa macam-macam? Ya, contohnya bikin surat, Pak. Bikin surat. Terus? Bikin surat. Terus ini apa? Ngantar berkas, Pak. Ngantar berkas dari mana ke mana? Dari sekolah 34, misalnya dari sekolah 34, terus ke dinas pendidikan, Pak. Kalau kondisi seperti ini, sekolahnya kan nggak masuk nih.
Berarti ini ya, lockdown atau gimana? Saat ini apa untuk pegawai tata usahanya masih masuk sih Pak, tapi dibatasin. Oh gitu. Iya Pak. Jadi itu potensi-potensi pertanyaan di seminar KP ya. Meskipun nanti seminar KP-nya online, pertanyaan mendasarnya tuh seperti itu. Ya. Jadi setidaknya Anda harus punya kontak person 1 atau 2 orang untuk ditanya secara ini apa, ya mungkin secara ringan ya. Pekerjaannya apa, kegiatan apa itu, kalau kondisi seperti ini bagaimana, apakah ada tiket, atau benar-benar ditutup, dan sebagainya. Atau mungkin mengatur gurunya online, kayak Mas Hendy di TU, mengelola Zoom, misal seperti itu. Ya, terus lanjut programnya. Baik Pak. Dan di sini saya mau masukin absennya. Nah, di sini absennya sebagai Bapak Ganda. Nah, absen masuk sesuai komputer Pak. Misalnya dia mau izin. Izin. Ya Pak, ada kegiatan. Izinnya itu kenapa kok lihat izin? Oh, misalnya apa? Kalau misalnya dia tidak izin, dikosongin aja Pak. Kalau misalnya dia izin itu, misalnya dia datang ke sekolah, pas itu disuruh pimpinan suruh ke sekolah ini untuk nganterin berkas apa, gitu Pak. Kamu ini izin itu kamu kelola dijadiin drop-down list. Kira-kira izin itu yang paling banyak untuk apa? Misalnya mengantar surat misalnya ya, kemudian atau rapat dinas ke Diknas misalnya, seperti itu. Jadi tidak mengisi secara manual, tinggal milih aja. Bapak mau kemana nih? Oh Pak siapa nih? Pak Ganda izin kemana? Oh mau rapat dengan kepala dinas pendidikan misalnya ya. Nah situ klik rapat, keluar rapat untuk apa, seperti itu. Yang umum ya, sifatnya yang umum. Baik Pak. Itu ya, terus lanjut. Ya Pak. Pas itu dia mau absen keluar. Nah, sudah Pak. Lanjut kita ke admin Pak. Admin. Iya Pak. Usernya ada berapa ini yang bisa mengakses programmu? Kalau yang mengakses semuanya itu cuma 1 Pak. Nah kalau yang absen buat pegawai ini, dia tugasnya hanya untuk absen, jadi tidak perlu login Pak. Kalau yang pegawai nggak perlu login, langsung absen gitu ya? Iya Pak, sama ngelihat data-data pegawainya. Oh, gitu. Iya Pak. Jadi kalau misalnya saya sebagai Pak Ganda Permana tadi mau absen, langsung absen? Iya Pak.
kalau ingin melihat saya kemarin masuk berapa kali, sakit berapa kali, rekapnya gitu, ada nggak fasilitasnya buat pegawainya? Oh, apa absen masuknya di sini Pak ada? Rekapnya, laporannya. Kayak kamu itu loh, kan kamu sama teman-temanmu sering protes kan, Pak kok saya masuk tapi kok absennya nggak ada. Nah itu kan berarti kamu melihat rekap tuh. Ya Pak. Nah, itu ada nggak fitur seperti itu? Ini apa ya? Ya, ini kan semua ini rekap semua, khusus Pak Ganda Sastra Permana saja nih. Iya Pak. Ada. Kalau nggak ada mungkin bisa kamu tambahkan ya. Baik Pak. Ketemu orang. Nah, kegiatan nonton wayang. Nah, kan aneh-aneh kan kalau nggak kamu bikinkan drop down list, orang bisa ngisi apa saja nanti, izin keluar itu urusan apa gitu. Sementara kalau dalam organisasi kan kalau ada izin berarti urusannya dengan organisasi tersebut. Nah, kecuali untuk kondisi tertentu, misalnya putranya ada yang masuk rumah sakit segera, misalnya ya izin, mungkin dikasih list izin mendadak, misal seperti itu, baru di surat izinnya ada keterangan yang lebih lengkap. Gitu ya. Baik Pak. Bisa kebayang ya? Ya, Ya. Ya, terus lanjut apa lagi? itu ini melihat Anggota. Anggotanya Pak. Nah, anggota itu apa anggota? Anggotanya ini Pak, apa pegawainya Pak. Ini data Iya, pegawainya. jangan anggota dong. Iya Pak. Iya, karyawan atau staf atau apa sebutannya di situ apa. Tapi jangan Pak. anggota. Kalau anggota kan mengacu kepada komunitas ya. Iya Pak. Ganda Permana. Oh ini datanya ya, datanya ada. Terus apa lagi? Itu mau ini nambahin tambah data anggota. Coba tambahkan namamu. Ya Pak. Mary. Jabatannya Pak. Ya, Toolman Multimedia. Toolman ini apa? Toolman TITR, Toolman PKR, Caraka Keamanan Penjaga Sekolah. Caraka ini apa ini? Caraka. Nah, kamu tanyain nanti ya, Pak, Caraka itu apa? Kalau penjaga sekolah sama keamanan kan sudah biasa ya, paham ya. Tapi kalau Toolman, ada Caraka, itu ini kan istilah yang khusus. Baik Pak. Ya, ini ditanyakan ini pasti nanti. Ini saya sambil ngasih clue ke teman-teman ya, ke mahasiswa ya. Kira-kira yang ditanyakan apa biar semakin siap. Oke, terus lanjut apa lagi? Ya masukin apa kayak tuh ya, apa? Apa itu NIP-nya? NIP. Nah, NIP-nya ini juga harus berdasarkan apa ini? Nah, kamu membuat NIP ini berdasarkan apa ini nanti kategorinya? Apakah kalau di Unsada itu ada berdasarkan tahun masuk, kemudian jangan di Unsada, NIDN deh, nomor dosen saya, nomor induk dosen nasional. Itu nomor wilayah, kemudian tanggal lahir, ya, tanggal bulan tahun, sama nomor urut. Nah, jadi NIDN saya itu 04 berarti Jawa Barat 130179, nah itu tanggal lahirnya, terus belakangnya nomor urut 04. Nah, kamu NIP-nya ini berdasarkan apa ini? Coba ditanyakan juga ya. Baik, Pak. Terus, nah istilah sembarang kan masih bisa ngisi sembarang kan? Iya, Pak. Apa? Nah, ini nanti pasti ditanyakan juga ini. Kalau misalnya NIP-nya tidak diisikan, apakah programnya menolak, apa form ini menolak atau gimana? Nah, ini yang membuat ketentuan kan Anda sebagai programmernya gitu ya. Oh, harus diisi semua nih. Nah, berarti Anda nanti harus memberi
suatu verifikator, suatu warning ya kalau misalnya nggak diisi dengan baik gitu. Oh, ada Pak. Oh iya, Iya, ya udah lanjut dulu. iya Pak. Tanggal lahirnya, Tempat lahir Jakarta. lahir. Nah, ini nomor telepon atau WA Pak. Emailnya. Alamat rumahnya. Nah, di sini masukin fotonya Pak. Terus itu kita simpan. Oh, ini Pak. 16 Karakternya kurang Pak, Oh, NIP-nya. kurang ya. Nick-nya berapa harusnya? 16 digit Pak. 16. Banyak juga ya. Banyak banget nick-nya itu. Bener nggak ini nanti kalau ditanya penguji, bener nggak ini 16? Kayak nick KTP aja. Ya sudah, terserah kamu, isi aja. Iya Pak, nanti saya ini lagi Pak. Baik Pak. Simpan. Oke, kita simpan. Mulai. Bingung kan? 1, 2, 3, 4. Oh, kurang 2 Pak. 14 kurang 2. Kita berhasil ditambahkan. Ini Pak, sudah Mana? masuk. Oh itu. Oh iya, oke. Misalnya Pak, untuk mengubah datanya Pak, ya, kita pakai yang tadi aja Pak. Oh tadi ya, sama ya. Ya Pak. Yang diubahnya ini apa? Namanya ditambahin Erina. Datanya tetap, nicknya tetap. Alamat. Sudah masuk datanya. Ya. Terus? Selanjutnya di sini ada data masternya untuk jabatannya Pak. Di sini ada apa? Raka yang mengurus setelah praktik selesai. Loh, tadi pas waktu tambah pegawai kok nggak ada ini jabatannya? Ada ya? Ada Pak. Berarti nggak perlu kasih job description ya? Yang ditambah data tadi nggak ada. Job description. Job description. Oh, ya apa? Nggak ada Pak, masuknya di data master ini. Oh gitu, ya. Ini Pak. Oke. Ada berapa Caraka itu? Coba pengen lihat. Apa sih Caraka yang paling bawah? Kok nggak ada? Oh itu di atas. Mengurusi barang setelah praktek selesai. Oh gitu. Nggak ini. Nggak laporan Pak itu namanya. Ya, terus apa lagi? Terus udah sih Pak, apa sama Searching nih, search itu buat apa ini searching? Kayak tadi tambah data. Hah? Kenapa Pak? Search tadi di pojok kanan tadi. Source. Nah, itu bawahnya.
Oh Nah, ini Pak, itu. Apa itu? Untuk ini Pak, apa? Coba sebentar Pak. Untuk mencari lebih cepat Pak. Misalnya nama jabatannya si Caraka gitu. Otomatis langsung ke nama jabatan tersebut Pak. Oke. Ya. Udah sih Pak. Sudah. Itu aja Pak. Iya. Nah, laporannya mana laporannya? Laporan yang kayak tadi tuh, laporannya Pak Maruli berapa kali masuk, izinnya berapa kali, terus Pak siapa tadi, Pak Ganda misalnya. Nah, kamu tambahkan nanti laporannya, Baik Pak. biar kepala sekolahnya tahu siapa nih yang suka izin, siapa yang suka nggak masuk, misal seperti itu. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Udah Pak. Oh, udah cukup. Penulisan gimana? Kalau penulisannya kan kemarin sudah saya kirim bab 4-nya di Classroom Pak. Oh ya. Nah tapi apa? Oh ya. Iya Pak. Iya, nanti saya cek ya. Baik Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. sama-sama. Ada lagi? Silakan. Yang sudah presentasi boleh pulang ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kamu nggak ada ya nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya Pak yang tadi Pak. Ya. Yang aplikasi penjualan tadi Pak. Oh itu kan ya. tadi Bapak ngasih masukan itu tambahin grafik laporan penjualannya Pak. Ya, ini saya kasih clue aja, kira-kira seperti itu kalau misalnya kamu ditanya penguji nanti. Kalau kamu udah siapkan sekarang lebih bagus. Oh baik Pak, ya saya siapkan dari sekarang aja Pak. Ya, mana yang paling laris, ya, Pak, menunya misalnya, atau stok barang yang paling cepat habis misalnya, seperti itu. Oh, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak masukannya Pak. Sama. Anda kalau mau misalnya minta demo ini terserah Anda loh ya, saya nggak harus, maksud saya jadwal Zoom ini nggak mesti harus saya yang menentukan. Kalau misalnya Anda pengen, Pak saya mau demo nih, linknya ini, atau tolong buatkan link, nggak masalah, saya nggak masalah ya. Nanti saya hubungi TU untuk membuka break room untuk bimbingan ini. Jadi santai aja. Ya baik Pak. Ya. Boleh seperti itu ya Pak ya, maaf. Nah, belum. Boleh Pak diinfoin kayak gitu Bapak ya kalau mau demo Pak ya. Kenapa? Boleh diinfokan ke Bapak kayak gitu Pak kalau mau demo semisal gitu ya, Pak boleh. ya. Boleh. Makasih Pak. Artinya inisiatifnya nggak mesti harus dari saya ya. Gitu. Anda pakai Google Meet juga bisa, itu Google Meet atau YouMeet ya, YouMeet yang dari Telkom boleh ya. Dulu pertama kali kita online seminar KP malah pakai YouMeet. Apapun lah terserah Anda. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Ada Pak, saya Pak. Oh iya, silakan. Gus Hermawan. Ya Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Ya, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini aplikasinya penyewaan lapangan futsal berbasis web. Ini halaman home.
Ini untuk info lapangannya, bisa dilihat lapangan berapa yang ingin dipakai. Emang Nah, di ada sini, berapa lapangan? Sebenarnya 3, Pak. Satu lagi belum saya ini sih, Pak. Saya belum ke sana lagi. Karena masih ada PSBB gitu, Pak. Kalau ini gambarnya lapangannya Sama dari, dari sana, Pak. iya maksud saya dari ini apa, minimal 2 atau 3 angle lah. Gitu. Dari fotonya maksud saya. Oh iya, Pak, ya, Pak. Jadi punya gambaran yang jelas gitu. Entah dari setengah atas, kemudian dari pojok ujung misalnya, atau kemudian dari pintu masuk misalnya gitu. Oh, iya, Pak, baik, Pak. Gitu. Terus Dan sini ada pendaftaran untuk membernya, Pak. uh, Nah, di sini untuk login, Pak. Di sini ada login untuk membernya, dan di sini untuk login adminnya, Pak. Di sini saya coba untuk login member dulu, Pak. Ya, di sini ada home untuk itu apa member. Di sini dia bisa melihat lagi info lapangannya. Dan di sini untuk dia mesan lapangannya, Pak. yeah. Di sini ada tanggal pesanannya. Kita coba tanggal 20, lapangan 1, jam 3 sampai jam 4. Di sini kita lakukan booking, Pak, booking online-nya. Dan di sini ada laporan itunya, Pak. Nah, di sini untuk melakukan pembayarannya, Pak. Di sini langsung upload bukti pembayarannya. Ini pakai foto apa dulu nggak apa-apa kan ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Di sini atas namanya. Nanti ya, bikin ya bukti pembayaran ya pura-pura lah pakai apa Paintbrush. Oh, iya, Pak. Biar nggak foto, jadi biar kelihatan kayak. Iya, baik. Iya, Ya. baik, Pak. Di sini atas namanya bisa di ini, Pak. Nah, di sini untuk simpan. Bukti bayar telah terkirim. Nah, ini langsung masuk ke admin, Pak. Nanti kamu coba ya, ini terutama siapapun yang bikin sistem berbasis web, kalau misalnya Anda ingin membuka 2 user, Anda bisa buka yang satu pakai Chrome, yang satu pakai Mozilla, itu bisa kok, cookies-nya nggak nyampur. Jadi misalnya di Chrome Anda sebagai admin, di Mozilla Anda sebagai member misalnya gitu ya, ingin ngecek, jadi nggak keluar masuk seperti ini. Nah, gitu. Baik, Pak. Dicoba aja nanti bisa Pak seperti itu. Nah, di sini untuk masuk, di sini halaman utama adminnya, Pak, melihat data usernya. Dan di sini melihat data pemesanannya, Pak, dan ada grafiknya, lapangan berapa saja yang banyak dimainin. Nah, ini tadi, Pak, yang sudah booking. Di sini ada untuk ada data lapangannya, bisa menambahkan data lapangan, edit data lapangan, dan hapus data lapangannya, Pak. Iya, sebentar. Yang masih yang booking tadi, adminnya kan sudah bayar tadi si Bagus. Iya, Pak. Nah, adminnya mau meng-approve gimana caranya? Nah, di sini, Pak, di data transfer, Pak. Gitu. Nah, ini kan kita lihat dulu nih, Pak. Kalau misalkan dia hanya main-main, di sini kan kita lihat fotonya. Misalkan dia bukan nggak ini gitu nggak bookingnya bukan kayak asal gitu, Pak. Nah, di sini kita bisa tolak. Nah, kalau misalkan dia masih DP, di sini 75, misalkan Pak itunya pembayarannya 75. Nah, di sini kita lakukan DP. Memang kalau misalkan dia lunas. Sebentar, pelan-pelan. Bagusnya tadi tahu kalau ada DP atau harus lunas. Jadi ini Pak si usernya ini yang ini Pak yang melakukan bayaran ini. Nah, jadi kalau misalkan booking 75, iya Pak. Harga fullnya berapa? Harga fullnya 150 Pak. 150. Iya, per 1 jam. Kalau dia bayar 25.000, dianggap apa itu? Ya kalau itu paling kita anggap DP Pak. Kan pelunasan di lapangannya gitu Pak. Iya Pak. Nah, kamu kasih keterangan. Iya, Pak.
untuk biaya pemesanan atau booking fee-nya minimal 25.000 misalnya. Sisanya bisa dilunasi pada saat di lapangan. Di lapangan. Oh, oke, baik Pak, baik. Nah, Dari terus sini kita coba ya lunas ya Pak. ya, Di sini sudah transfer diterima Pak. Langsung ke member ya. Tadi sudah sini Pak. Nah nih sudah lunas Pak. Tinggal di sana tinggal itu Pak, main. sudah. Iya sudah Pak. Oke. Sekarang kalau misalnya Bagus mau pinjem lapangan satu tadi, tapi Iya, ternyata lapangannya dipakai gitu, gimana? Ada Pak, ada beritahuan bahwa lapangan tersebut penuh Pak. Nah, berarti kamu bikin skenario 2 member nih. Oh, nggak bisa kalau di sini ini nggak bisa Pak gitu Pak. Hah? Jadi saya di sini ada juga gitu Pak yang memberitahu kalau misalkan lapangan 1 jam segini sudah ada yang booking itu Pak. Oh. Gini, kalau gitu bikin member satu lagi, Bagus, satunya lagi Rudi, di jam yang sama dan tanggal yang sama, di lapangan yang sama. Respons sistemmu gimana? Harusnya kan ditolak ya? Iya Pak. Atau ada informasi mengenai lapangan tersebut sedang dipakai pada jadwal tersebut misalnya. Terus kasih alternatif yang sedang kosong di jam tersebut, lapangan berapa, begitu. Jadi nanti dia bisa mengedit untuk rubah. Oh iya baik Pak. Gitu. Sudah ada belum? Kalau belum ada nanti tambahkan ya. Oh iya Pak. Nah itu pasti ditanyakan itu nanti. Jadi pada saat mulai ngisi form nih, nah silakan isi form di bawah ini kan, member kan? Iya Pak, member Pak. Oh ini daftar member ya, belum? Ini daftar member Pak ya. Ya silakan. Nah pas saat ngisi pemesanan, nah pesan tadi ya, jamnya berapa dan sebagainya. Nah, itu begitu memasukkan jam dan lapangan, langsung di cross check sama jadwal yang sudah di booking tadi. Gitu. Iya Pak. Seperti ini Pak kayak. Ya seperti itu ya. Jadi begitu dia masukkan di lapangan sama tanggal dan jamnya, kalau oke ya lanjut aja. Kalau misalnya crash ya langsung kasih info di situ. Begini gitu Pak, kayak crash begini gitu. Maaf jam 16 dan 81. Jamnya sudah di booking. Iya Pak. Jadi begini Pak itunya. Oh oke ya. Terus sebentar. Iya Pak. Jam 15. Kalau lapangan 2 misalnya dia langsung bisa pindah. Lapangan 2. Bisa Pak, lapangan 2. Jam. Tetap aja jamnya tetap jamnya. Oh tetap Pak. Jam 15. Nah ini Pak. Oke. Ya. Enggak ada masalah berarti. Terus jam mulai dan jam selesainya itu minimal berapa jam? Enggak ada sih Pak. Kalau misalkan kayak jam mulai lebih besar dari jam selesai, dia nggak bisa booking itu Pak. Bukan, maksud saya di situ aturannya bayar 150 itu untuk berapa jam? Oh, 150 itu untuk 1 jam Pak. Nah, di situ berarti nilai rupiahnya juga harus disesuaikan dengan jamnya. Oh. Gitu. Nah, kalau misalnya 150, terus dia ngisinya jamnya 2 jam, apa yang terjadi? Paling itu kayak jadi DP gitu Pak. Ntar di sininya kita lihat Pak durasinya Pak. Oh, di lapangan tetap dicek? Iya, tetap dicek Pak. Oh ya, soalnya ada kontrol di lapangan ya. Iya Pak. Oke. Ya, sekian dari demo aplikasi saya. Sebentar, belum. Oh, belum Pak. Laporannya apa aja laporannya? Laporan baru sampai bab 5 Pak. Enggak, maksud saya laporan ini loh, laporan. Oh, laporan yang di admin gitu Pak. Bulan ini siapa saja atau iya, berapa banyak lapangan yang sering dipakai mana saja, atau ya, ada, Pak. Atau disenggolkan dikit ke arah data warehouse dalam artian trennya jam berapa ini paling, saja Pak. Gitu ya. Gini doang laporannya Pak. Jadi laporan yang
sudah bayar dan yang belum bayar ini, Pak. Laporan ini penggunaan atau jadwal. laporan penggunaan. Iya, misalnya laporan mingguan. Berapa orang itu kan rekap. Ya, paling cuma ini doang Pak laporannya, Pak. Nanti ditambahkan, makanya tambah. Oh, baik, Pak. Ya. Tambahkan laporan rekap harian gitu, Pak. Mingguan atau bulanan aja. Oh, hariannya baik, biar Pak. lihat dari sini. Jadi misalnya pemilik ingin melihat, bulan ini ada berapa orang sih, ramai apa enggak sih, gitu ya. Nah, bisa dilihat di fitur laporanmu. Baik, Pak, baik. Itu. Ya, itu aja sih. Iya, Pak. Ada lagi, Pak? Database-nya kayak apa? Boleh dibuka? Apa, Pak? Database, basis data. Database ya? Oh, iya, Pak. Ya, Pak. Kan sekalian tak kasih ini kamu. Iya, Pak. Ini pertanyaan apa? Bocoran-bocoran. Nah, di sini, Pak. Oh, ada admin yang buat booking dan bukti pembayarannya dan lapangan sama user, Pak. Ada berapa database yang kamu pakai untuk sistem ini? Satu doang, Pak. Ini doang, Pak. PHP admin, Pak. MySQL. MySQL. Iya, Pak. Basis datanya cuma satu. Satu, Pak. Yang disebut basis data itu apa sih? Itu, Pak, kumpulan data, Pak. Kalau tabel yang digunakan apa? Ini, Pak, tabel yang digunakan. Ada berapa itu? Ada 5, Pak. Ada 5. Iya, tipe Pak. datanya apa saja? Boleh ditampilkan tipe data admin misalnya. Data admin. Ini, Pak. Ada username, ada varchar, password juga varchar, ID adminnya integer. Varcharnya 20, ada 50. Iya, Pak. Passwordnya 50, Pak. Banyak banget ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sih, tanya aja saya. Iya, Pak. Primary key ada enggak? Primary key, Pak. Di ID admin, Pak. Oh, di ID admin. Fungsinya buat apa itu fungsinya? Buat kayak nyambungin gitu, Pak. Nyambungin kemana? Iya, Pak. Kayak buat booking ini, Pak. Jadi nyatu gitu, Pak. Coba liatin booking. Ada nggak ID admin? Primary key-nya. Nah, ada ID admin. Iya, dari. Ya, kamu lihatnya di struktur. Booking, lihat di struktur. Oh, ID booking, Pak, sini, Pak. Oh, ID booking. Kok nggak ada ID admin? Gunanya apa tadi ID adminnya? Kamu pelajari ya, fungsi primary key sama foreign key. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Ya, tipe data udah paham. Ya sudah, cukup. Itu dioprek ya, basis data. Artinya dioprek itu dipahami gitu ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Ada lagi, Pak? Tampilannya kurang rapi ya. Iya, Pak. Masih biasa tampilannya, Pak. Iya. Udah itu aja lah. Sementara itu aja, sementara itu dulu. Ya, baik, Pak. Ya. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan sudah dikirim ke Classroom? Sudah, Pak, yang bab 4, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Saya, Pak. Ya. Ahmad Salman, Farisi. Ya, Pak. Oke, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk ini saya mau presentasikan, mendemokan aplikasi saya.
Oke, langsung saja. Di sini ada 2 role, yaitu admin. Admin itu bisa melakukan input antrian dan pembayaran. Nah, satu lagi Sebentar, ada yang sebentar. namanya Ini apa ini? Untuk bengkel atau untuk jual bengkel, beli Pak. mobil? Oh, Bengkel, bengkel. Pak. Ya. Ya, ini untuk admin dan ini untuk kepala bengkel. Nah, kepala bengkel ini dia bisa input service, spare part, dan motor. Oke, langsung saja. Pertama, misalkan kita input antrian. Nah, di sini ada nomor antriannya 5. Misalkan dia ada 134, berarti di sini langsung nomor 5 gitu. Ngelanjutin antrian yang sebelumnya. Misalkan berganti hari, tinggal melakukan reset antrian. Dia akan melakukan refresh. Oke, misalkan namanya oke, dia langsung otomatis ada di sini. Lalu ketika sudah diinput, langsung lari ke kepala bengkel. Dia melakukan servis motor. Servisnya misalkan servis rem. Nah, untuk kolom ini, tambahan servis, ini bisa servis yang tidak terduga. Misalkan ketika mekanik mengecek motornya, misalkan wah businya mau diganti. Nah, bisa masukin di sini. Misalkan ganti busi, kepala bengkel bisa langsung menghargainya di situ juga. Misalkan 15.000. Atau ada nambah lagi, misalkan tambahkan minyak rem 10.000. Nah, di sini ada motornya apa? Misalkan PS1. Oke, Rahmat sudah diservis. Lalu ada aksi update. Aksi update ini nanti bisa dilihat di localhost. Oke, di sini. Nah, si Rahmat ini statusnya sedang diservis oleh mekanik. Mekanik di bengkel yang saya tempat KP itu ada 3 orang. Jadi bisa dilihat yang sedang diservis itu motor nama pelanggan siapa saja. Oke, misalkan sudah selesai diservis, maka balik lagi ke admin. Oh ya, sebelum itu kepala bengkel bisa melakukan input spare part. Nah, input spare part ini bisa saya buat karena misalkan saya nggak menambahkan fitur ini, saya bakal ngodingnya bakal banyak banget kan, karena spare part itu kan banyak banget ya. Misalkan busi, input tanggalnya tanggal berapa, kali 15.000. Di stasiun ini. Iya Pak, rumah saya dekat stasiun Tebet Pak. Iya Pak. Oke. Begitupun juga dengan motor. Motor kan ada banyak, jadi saya sengaja input masukin ke database biar nggak capek-capek nge-hardcode ya di codingan. Misalkan Supra. Oke, balik lagi ke admin. Admin melakukan pembayaran setelah si Rahmat diservis. Dia langsung manggil nama si Rahmat. Ya, langsung mengambil data dari ID dari table service, motornya apa, tanggal servisnya apa, tanggal servisnya berapa, servisnya apa saja. Lalu admin menginput biaya servis rem itu berapa, misalkan 50.000. Nah, biaya tambahan servis ini kan karena tambahan servis ini tidak terduga ya, motor itu punya penyakit apa, nanti jadi menghitungnya manual. Misalkan 25.000.
Nah, untuk pembayarannya sudah otomatis. Hanya ini saja sih yang manual, karena kan tambahan servis ini kan nggak terduga ya, motor itu kan nggak rusak hanya itu doang gitu ketika mekanik menyervis motornya. Oke, ketika Rahmat sudah selesai diservis, langsung melakukan update statusnya. Lalu Rahmat hilang, selesai diservis berarti. Untuk segi bisnisnya seperti itu. Untuk laporannya, misalkan antrian ya, buat laporannya bisa berdasarkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan kepala bengkel atau yang punya bengkel ya, misalkan dari tanggal 12 sampai tanggal ini berarti per minggu ya, dia akan menggenerate CSV. Dia akan melakukan pembuatan file baru. Oke, ini untuk laporannya. Jadi di sini bisa dilihat, misalkan ada banyak antrian, mana status yang udah selesai, yang masih dalam antrian, di tanggal yang seminggu itu tadi. Bisa berdasarkan mingguan, bulanan, maupun tahunan juga bisa sebenarnya. Tinggal disesuaikan saja. Untuk antrian juga bisa, pembayaran pun juga bisa. Sama di Kabeng juga ada untuk data spare part-nya, apa saja spare part yang masuk di bulan ini atau minggu ini, dan servis. Kalau spare part-nya dipakai terus berkurang berarti ya? Oh enggak Pak, ini sebenarnya saya buat nggak ada stok sih Pak. Sebenarnya ini buat wadah aja sih Pak, tempat gitu. Spare part tuh, iya. Jadi kalau misalkan saya lakukan hardcode di sini, input spare part kayak drop down gitu ya, nama surat ini itu banyak banget pasti kan ininya. Mungkin lebih baik saya buat table di database, menyimpannya di database, jadi nggak hardcode gitu, biar nggak panjang kodenya nanti. Iya, oke. Nah, maksud saya untuk stok spare part-nya nggak bikin ya? Iya, nggak bikin Pak. Dari bengkelnya juga nggak mau Pak, dari tempat kopinya Pak. Kalau ini laporan keuangannya? Oh ya, untuk admin, misalkan dari tanggal 1 ya sampai tanggal sekarang, dia sama akan menggenerate file CSV. Nanti itu untuk filenya ini nanti akan diolah oleh pihak bengkelnya Pak. Saya hanya CSV-nya tuh ini ya, bentuk tabel ya, format tabel itu ya, yang ada di aplikasimu. Iya Pak. Nanti data ini akan disamakan dengan data service Pak. Itu akan diolah oleh pihak bengkel sana Pak. Oke, ya paling dengan penguji nanti akan diminta untuk rekapnya ya, misalnya uang masuk hari ini berapa gitu. Iya Pak, mungkin dari itu sih Pak. Ya. Terus apa lagi? Udah sih Pak. Udah. Apakah ada masukan Pak? Ya itu sih laporan-laporan untuk owner ya, untuk pengelola bengkelnya ya Pak. Ini laporan keuangan, dapat duitnya berapa nih setiap bulan misalnya. Oke Pak. Terus kalau ini booking service bisa enggak? Belum bisa sih Pak. Oh jadi ini pendataan. Sebenarnya kalau sebenarnya sih bisa Pak. Jadi tinggal dimainin di update ini aja sih Pak. Jadi misalkan antrian misalkan si
ketika dia mau nyervis, si Dela misalkan mau nyervis. Nah, ini misalkan dia mau servis. Ganti. Kalau misalnya ada yang kemarin sudah servis, kemudian datang lagi ke situ gitu, dia harus antri. Antri. Iya lagi, antri lagi, Pak. Ya, antri lagi. Kalau datanya bisa nggak pakai data yang dulu? Data yang dulu nggak bisa, Pak. Oh, isi baru lagi. Karena data servis ini sudah beku, Pak. Udah nggak bisa sebenarnya sih bisa diedit, Pak. Hanya sebagian saja yang bisa diedit. Misal ada tambahan servis, dia mau apa aja mau diservis. Kalau misalkan mau buat customer itu datang lagi, dia harus antri ulang lagi karena akan membuat data baru lagi. Oh gitu ya. Kenapa nggak dipikirkan dia sebagai data lama hanya mengupdate servisnya saja gitu. Jadi nanti secara nggak langsung ketemu juga ini histori servisnya si motor yang bersangkutan. Misalnya kayak Dela datang lagi yang tadinya ganti kampas rem hanya ganti oli misalnya. Kemudian 3 bulan lagi datang lagi ganti ban, misal seperti itu. Nggak dibuat sih, Pak. Paling itu untuk memperbanyak data aja sih, Pak. Untuk laporan juga, Pak. Oke. Ya, karena ini satu baris kan, Pak, ya, satu di database kan. Kalau diubah, di replace terus nanti datanya tidak banyak. Ya, sementara masih boleh lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Apalagi? Tadi kan yang booking service ya. Berarti di sini ini statusnya ini di homepage ini. Nah, ini lihat antrian customer biasa itu tanpa harus login gitu. Dia bisa lihat antrian. Sama statusnya. Berarti saya mau cek motor saya sedang diapain. Oh, sedang diservis. Misalkan kalau tadi yang sedang booking, dia tidak masuk ke sini. Dia masuknya statusnya dalam antrian. Karena dia booking. Misalkan dia mau misalkan hari ini, dia langsung update aja kepala bengkelnya. Oh, saya mau servis nih. Tinggal aksinya di-update. Nah, berarti si Dela akan muncul. Kalau sudah selesai juga ada statusnya. Setelah selesai gitu? Selesai. Selesai itu dia di list ini, dia hilang. Statusnya selesai. Jadi, statusnya itu ada 3. Dalam antrian, sedang servis, dan selesai. Sedang servis akan muncul di sini ketika sedang diservis. Ketika sedang diservis sudah selesai, dia hilang, selesai pembayaran. Itu di admin. Dia update-nya di sini. Di pembayaran. Selesai ketika dia input pembayaran. Nah, ini langsung diupdate statusnya. Dia akan hilang. Itu berarti statusnya sudah selesai si Dela tadi. Servisnya. Sudah bayar juga. Ya, ada lagi? Sudah, Pak. Itu nama-nama home, kontak, dan sebagainya buat konsisten bahasa Indonesia ya. Oh iya, Pak. Home, about, kontak, ya, diganti beranda, diganti kontak. Oh iya, oke Pak. Tentang program ini atau tentang bengkel ini misalnya. Gitu. Berarti di Indonesiain aja semua ya, Pak? Iya dong. Oke, Pak. Saya kemarin mungkin nggak ini, Pak, buat ininya. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Saya boleh, Pak, kalau nggak ada lagi. Silakan. Saya, Pak. Bentar, Pak. Saya share. Iya.
Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Bikin apa ini? Selamat siang, Pak. Saya Ya. Muhammad Marwan Faisal. Saya ingin mempresentasikan tentang productivity tracker dari PT Taharica khusus untuk divisi IT Search Engine Optimization. Nah, di sini saya login sebagai admin dan di sini ada fitur-fitur user untuk create user, ada fitur keyword untuk input keyword yang akan dimasukkan ketika ingin di SEO-kan atau di rank-nya ditaikin. Terus ada web ada list-list web yang akan dioptimisasi SEO-nya. Saya bikin apa tuh ini? Ya, Pak. Bikin apa ini? Ini bikin untuk productivity tracker untuk karyawan SEO, Pak. Jadi kan sebelumnya report kayak yang dikerjakan per harinya itu masih manual, Pak, dikirim lewat WA. Nah, ini saya mau bikin pendataannya biar nanti ada laporannya, Pak. Yang diukur produktivitasnya itu apanya karyawannya? Berdasarkan task yang dikerjakan, Pak. Jadi nanti ada per bulan task yang dikerjakan. Nah, nanti bisa dihitung ada berapa tasknya per bulan dan juga nanti kan dari sisi leader juga bisa lihat tasknya apa aja yang dikerjakan dan itu untuk tolak ukur si leader itu. Kira-kira si karyawan ini produktif atau enggak gitu. Ini perusahaan apa? Bikin program atau konsultan atau apa? Perusahaan sensor? Alat berat, Pak. Oh, alat berat. Alat berat tapi bergeraknya di bidang online, Pak. Alat berat, jual beli gitu? Jualan gitu? Jual beli alat berat, tapi kan untuk pemasarannya pakai online dan memanfaatkan SEO. Oh, berarti ini Anda menilai kinerja pemasaran, karyawan pemasaran gitu ya maksudnya ya? Sebenarnya ini job desk-nya aja, Pak. Job desk dari si IT SEO-nya. Harinya ngapain aja gitu. Dia naikin keyword apa, dia bikin konten apa, dia bikin ya blog tentang apa aja gitu untuk naikin si keyword yang termaksud ini. Ya, terus lanjut dulu. Ya. Nah, di sini ada input karyawannya, Pak. Nanti saya log out dulu dan saya login lagi sebagai karyawan. Yang membuat web ini ya jangan pakai framework ini ya, framework Laravel atau CI gitu-gitu ya. Oh ya, siap, Pak. Pakai yang natif aja. Tampilan jelek nggak apa-apa, yang penting mahasiswa paham gitu ya mengenai programmingnya. Gitu. Siap, Pak. Titel membuat konten solution sensor. Bikin ini blog atau apa ini? Ya, jadi dari sisi karyawan SEO, misalnya dia membuat artikel tentang konten sensor suhu yang akan nanti dinaikkan keywordnya untuk keyword sensor suhu misalnya. Di sini kan saya pilihnya keywordnya sensor suhu dan webnya yang akan ditaikan adalah alat uji. Nah, ketika di save, nah nanti ini kan datanya akan terrecord, Pak. Nanti dibuatkan ada laporannya gitu, Pak. Jadi sewaktu-waktu misalnya si keyword sensor suhu turun, misalnya keyword sensor suhu ini turun dari keyword yang ada di Google, nah nanti dari si leader itu bisa mengecek, Pak, di bulan tersebut misalnya dia ngelakuin apa aja dari si karyawannya segala macam gitu. Karena datanya juga ada gitu. Kalau yang sebelumnya kan masih manual, dia cuma kirim lewat WA untuk report data per harinya. Ya. Ya. Terus? Ya, terus ketika sudah dibikin tasnya, saya masuk lagi dengan admin. Nanti dicoba ya, Anda kerja dengan dua browser, yang satu Mozilla sama yang satu Chrome, yang satu untuk admin, yang satu untuk karyawannya gitu. Jadi nggak buka tutup
keluar masuk ini log out login gitu. Oke, siap Pak. Coba kayaknya Ini sih bisa. Saya biasa gitu soalnya. sepertinya ada kendala Pak. Melengkapi. Saya coba edit manual dulu Pak untuk bisa tampil si adminnya. Wah, apa nih? Ada gangguan teknis Pak. Bentar Pak. Konten PHP. Seharusnya tadi laporannya muncul Pak, cuman ini di sini saya udah ganti dengan role admin, tapi si laporannya belum muncul. Mungkin nanti itu masukan buat saya Pak, Ya. salah satunya. Ya, oke, ntar diperbaiki. Nah. Tapi saya mohon waktunya sebentar Pak, saya mau show yang laporan. Ya. Di mana ya laporan? Untung masih bimbingan kayak gini ya. Kalau ujian Iya, kamu udah langsung auto out. Pengujinya udah nggak sabar. Itulah gunanya seperti ini ya. Jadi ngasih clue-clue ujian apa sekalian koreksi gitu. Makanya Anda kalau mau Zoom, mau cek demo, silakan aja kapan saja. ya Pak. Ini sudah muncul Pak laporannya. Ini untuk jumlah tas per bulannya. Di sini juga ada grafik yang menunjukkan tas per bulannya. Nah, kalau untuk laporannya per tahun Pak. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. ASD itu untuk satu orang ya, ASD aja ya? Enggak, ini namanya aslinya banyak Pak. Cuman tadi sepertinya ada ada yang error Pak. Jadi keubah namanya jadi ASD semua. Nanti saya akan perbaiki Pak. Oh iya iya. Tapi itu seharusnya beda-beda namanya. Beda-beda namanya harusnya, Pak. Ya, orang yang berbeda ya. Mungkin dari saya itu aja Pak. Oke. Dan sarannya. Ya. Untuk awal presentasi mungkin kamu perlu jelaskan programnya ini untuk apa. Terus karena agak asing, saya juga masih meraba-raba ini kamu bikin apa sih, tracker itu apa, nanti dijelaskan lebih detail ya di awal ya, sebelum saat apa itu presentasi seminar. Yang mau diukur apa, terus orangnya ini siapa, job desk-nya apa, pekerjaannya apa, bikin artikel di mana, di web kah atau di blog, untuk keperluan apa, jualan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Oke, siap Pak. Ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Saya boleh Pak? Boleh. Ya, oke. Saya share screen sekarang. Ya. Nah, sudah ada gambarnya Pak? Iya, asal lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riyandi. Di sini saya membuat aplikasi absensi berbasis web untuk PT Asa Lines. PT Asa Lines itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi perkapalan, Pak. Nah,
Untuk tampilan depannya, saya membuat tampilannya sama seperti portal. Jadi setelah buka websitenya langsung login. Nah, di sini tapi di sini saya membuat 2, login admin dan login karyawan. Kita login ke adminnya dulu. Nah, ini adalah form login admin. Nah, silakan login. Nah, ini apa? Buat apa ini webnya? Pesan kapal? Absensi, Pak. Oh, absensi. Absensi. Pembelian kapal. Enggak, Pak. Absensi karyawan pada PT Asa Lines. Nah, ini adalah menu-menu untuk admin, Pak. Nah, di sini berandanya baru seperti ini. Belum saya edit-edit. Nah, di sini adalah data karyawannya. Nah, ini jadi kalau ingin mendaftarkan username dan password harus melalui admin. Jadi nggak bisa sign up sendiri pada si karyawannya itu nggak bisa sign up sendiri. Sama kayak website Dharma Persada. Jadi kita yang dikasih login, email dan passwordnya. Nah, yang daftarkan mesti admin. Nah, ini form pendaftarannya, Pak. Contoh NIP-nya itu untuk nomor induknya 2016 300. Nah, username-nya itu contoh nama saya sendiri, passwordnya itu 120399, namanya RNDI, tempat dan tanggal lahirnya 12/03/99, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam. Tempat tanggal lahir nanti dibuat kalender ya. Oh iya, Pak. Di kalenderin, Pak ya? Iya, Oke. bingung nanti. Oke, Pak. Ini username-nya ini aja. Login Riandi. Sebentar. Nah, alamatnya itu Jalan Taman Malaka. Nomor teleponnya 8. Nah, ini jabatannya, Pak. Jabatannya ini bisa ditambahin lagi ntar di data jabatan, Pak. Nah, ya, ini misalkan saya itu staff. Nah, ini fotonya, Pak. Nah, fotonya saya pilih. Nih, contoh pas foto. Nah, simpan. Ketika saya simpan, nah, data di bawahnya nambah, Pak. Tuh, yang tadi saya isi. Nah, habis itu data user. Data user itu adalah form untuk mendaftarkan login si adminnya itu, Pak. Username, password. Ya kan? Ini adminnya ada 2 nih, Pak. Username admin, terus satu lagi username Riandi, terus ini passwordnya. Nah, saya mau tambahkan lagi admin Riandi contohnya. Nah, ini sama passwordnya. Nah, saya simpan. Ketika saya simpan, sukses. Saya refresh. Nah, ini udah nambah, Pak, data admin. Nah, ini data jabatan yang tadi saya bilang. Nah, ini jabatannya itu ada direktur, manajer, supervisor, dan staff. Coba kita tambahkan itu office boy. Office boy. Kita simpan. Dan dia langsung nambah office boy. Nah, atau satu lagi security boleh. Nah, ketika kita simpan, nah, datanya udah nambah security. Jadi ada jabatannya nambah untuk pendaftaran data karyawannya. Nah, ini data absennya, Pak. Jadi hanya admin yang bisa melihat absen. Nah, ini yang absen karyawan-karyawan yang absen nih. Tuesday, hari Rabu, tanggal 12, bulan 1, jam. Nih ada menampilkan jamnya, Pak. Jadi di sini bisa terlihat kalau misalkan karyawan itu telat atau enggak. Itu absennya ya? Ya, ini absennya, data Pak. Itu ada saat absensi karyawan absen. Iya, karyawan absen. Jadi login karyawan dulu, Pak. Nah, ini ada satu lagi data keterangan. Nah, data keterangan ini bagi karyawan yang tidak hadir, Pak. Nah, jadi menampilkan nomornya, ID karyawan, namanya,
keterangannya sama alasannya. Nah, waktunya juga ada sama kayak data absen tadi, dan buktinya juga ada, Pak. Buktinya itu berupa surat sakit, surat izin. Kalau di sini saya menampilkan ijazah saya sendiri sih. Karena ada ini surat sakit. Nah, setelah itu kita ke login karyawan. Nah, kalau karyawan mau absen itu seperti ini tampilannya, Pak. Nah, jadi di sini langsung muncul NIP dia, nama dia, dan waktu saat ini. Nah, kalau mau absen hanya klik absen aja, Pak. Jadi format tanggal, waktunya sudah otomatis hanya absen seperti ini, dan akan muncul Anda sudah absen untuk hari ini. Nah, kalau karyawan itu berhalangan untuk hadir, nah di sini ada tombol klik untuk jika tidak hadir atau absen, Pak. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi tetap keluar NIP dan nama. Nah, keterangannya di sini, Pak, ada izin dan sakit. Misalkan sakit dan alasannya misalkan sakit tipes. Nah, waktunya udah otomatis terisi sendiri dan ini filenya, Pak. File keterangan sakit gitu, Pak. Nah, terus beri keterangan. Anda sudah memberi keterangan. Nah, otomatis langsung masuk ke form sini, Pak. Ke form admin. Nah, tuh, ini hari ini Tuesday tanggal 19 bulan 1 jam 10.21 lewat 58. Nah, ini yang tadi ini yang absen tadi, Pak. Oh. Ini yang absen barusan. Nah, ini tadi yang izin sakit barusan, Pak. Nah, izin sakit barusan tuh. Hari ini sakit tipes. Tuh, sama tanggalnya karena kita baru ngisinya tadi dan ini buktinya, Pak. Tapi Data keterangan itu isinya memang untuk hal-hal yang bersifat nggak masuk gitu, yang sakit, Iya, izin. tidak hadir, hanya itu, Pak. Gitu. Data keterangan karena di sini menampilkan buktinya ya harus diupload alasan dan keterangannya. Nah, seperti itu, Kenapa Pak. ditampilkan juga di data absen? Kenapa, Pak? Ditampilkan juga di data absen, kenapa itu? Kalau memang nggak masuk di data absen. Nah, ini loh, data absen. Kiri, bawah. Ini, Pak, ya? Atas, naik. Ya. Oh, enggak, Pak. Enggak data absen, Pak. Ini data keterangan. Nah, data absennya seperti ini, Pak. Lah ya kan nggak masuk itu izin. Masuk di sini juga kan datanya? Yang izin tadi? Yang sakit tadi? Yang izin tadi. Nah, ini ya, sakit. Yang ini sakit. Itu masuk nggak ke data absen? Ke data absen enggak, Pak. Data absennya yang ini, Pak. Data absennya berbeda sama data keterangan. Nah, ini data absen yang hadir barusan, Pak. Tuh. Oh, yang hadir. Iya. Nah, itu Tuesday 19.01 yang paling bawah sendiri. Iya. Ini yang barusan saya isi, Pak. Oh, bukan yang sakit itu. Ini enggak, saya memberi namanya sama soalnya, Pak. Oh, gitu. Nama saya. Nah, tuh. Oh, berarti tadi absen, terus habis itu kamu absen lagi untuk yang sakit ya, yang sakit benar, masuk, Pak. yang sakit masuk di data keterangan gitu ya. Nah, iya benar, Pak. Nah, nih, absen tadi saya absen yang ini. Absen. Oh, ya. Ya. Berarti nanti kamu kalau dimukan kasih jeda misalnya 5 menit atau 2 menit gitu di waktunya itu biar nanti bisa tahu mana yang masuk data absen, mana yang masuk data tidak masuk gitu. Oh iya, baik, Pak. Yang tidak masuk kan di data keterangan kan? Iya, data keterangan, benar. Oke. Nah, iya. Dan juga satu lagi, saya memberikan akses pada karyawan untuk mengedit profilnya sendiri, Pak. Jadi ini adalah beranda karyawan. Nah, ini saya izinkan buat mengedit seperti ini. Kita klik akun dan juga, nah ini kan menampilkan data-data kita, Pak. Nah, ini ada di form edit. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau ganti username kita sendiri, ganti password kita sendiri, begitu, Pak. Misalkan kita ganti kalau passwordnya lupa, hubungi admin. Hubungi admin, Pak. Oh, gitu. Saya nggak bikin yang buat forgot password begitu, Pak. Iya. Nah, ini bisa kita ganti dan proses. Nah, otomatis data udah terganti sendiri begitu, Pak. Nah, mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ada masukan lain yang ya
mungkin ini tidak bisa ditambahkan. Mereka absensi untuk keseluruhan karyawan kali ya. Sakit berapa, izin berapa gitu. Di bulan ini atau di 2 bulan atau Oh iya benar. Ya, ya, jadi menampilkan pada sebulan terakhir begitu Pak ya? boleh sebulan terakhir boleh. Atau dalam range tertentu juga boleh. Oh iya, oke, baik Pak. Cukup segini aja Pak. Pak, saya mau nanya untuk book log begitu-gitu bagaimana Pak? Logbook. Oh, logbook. Logbooknya kemarin gimana ya kemarin? Oh, sedang disusun ya. Kalau enggak begini, kemarin itu kalau enggak salah saya infokan yang pakai lembar ini apa? Bimbingan ya. Nah, lembar bimbingan itu diisi aja enggak apa-apa. Oh, saya diisi aja nggak apa-apa ya Pak? Di print ambil dari apa itu? Tahu kan dari yang Google Drive itu ya? Tahu Pak. Kecil, maksudnya biar nggak lupa gitu. Oh, berarti ntar kalau ketemu Bapak tinggal tanda tangan begitu Pak ya? Boleh seperti itu, boleh nanti kan kamu ini nih, kalau udah selesai kan udah selesai semua. Ya. Minimal 8 kali bimbingan. Nanti bisa dikirim PDF-nya, nanti saya sign. Oh ya, oke deh Pak. Baik Pak. Gitu. Berarti ini termasuk bimbingan ke pertama Pak ya? Bukan? Bimbingan yang keberapa ini ya? Ketiga kalau nggak salah atau keempat. Oh ya, oke. Sebelumnya pernah juga kan? Oh, yang ini lewat Zoom juga Pak ya? Ya, terus kalau saya ngecek di Classroom, silakan itu dimasukkan di bimbingan juga nggak apa-apa, gitu ya. Oh iya benar Pak. Oke deh. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Semoga nggak ada. Cukup. Oh ini siapa nih? Ernanda. Mungkin apa ini Ernanda? Iya Pak, saya Pak mau presentasi Pak. Sebentar Pak. Nah, kalau ini untuk tampilan login admin, Pak. Anda bikin apa ini? Saya membuat aplikasi untuk penjualan, Pak. Penjualan komputer pada Pelitakom. Penjualan komputer. Iya. Ya. Iya. Nah, tampilannya seperti ini, Pak. Tampilan dashboard ini menunjukkan ada tampilan jumlah transaksi, jumlah customer, jumlah produk. Nah, di sini untuk udah di-input nama customer, nama barang dan jumlah transaksinya, Pak. Jadi kalau ini untuk input nama customer-nya, contoh saya input dulu, misalkan namanya itu Kira. Create itu apa ya? Create customer. Nah, maka nama customer-nya ada di sini, Pak, untuk nama customer-nya. Mengambilkan di nama customer-nya. Kalau ini untuk from produk, Pak. Jadi di produk ini menampilkan kode barang, nama barang, kategori, harga, dan stoknya, Pak. Di sini untuk menambah data produknya, misalkan kategorinya itu HDD-KD, kode produknya CDD, produknya hard disk KD. Harga produknya misalkan 45.000. Stoknya satu. Mereknya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ntar kalau sama-sama hard disk KD, yang satu merek A, yang satu merek B, harganya berbeda gimana? Oh iya, belum saya masuk sih, Pak, untuk mereknya. Ya, sedikit jelas ya. Iya, baik, Pak.
Nah, dia bakal tampil di sini, Pak. Hard disk KD, HDD KD, dan harganya dan stoknya, Pak. Terus Nah, Anda untuk juga memikirkan mengenai kode barangnya, dipikirkan ya. MOS, iya, Pak. misalnya kodenya apa, M, apa, SSD, gitu ya. Jadi Anda Iya, baik. nggak ngarang nanti pas mau menginputkan data maupun pas saat seminar KP. Iya, baik, Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau ini from ini menunjukkan kategori, Pak. Jadi kayak kategori sebelumnya itu kan ada di produk. Kategori ini, bentar. Kita input, dia bakal masuk ke produk tadi, Pak. Nama ini. Gitu. Kayak tadi misalkan sodium. Dia akan muncul di produknya tadi, Pak. Kategorinya itu. Gitu. Oke. Hanya menunjukkan kategori saya. Nah, kalau ini from transaksinya, Pak. Nah, saya contohkan ya, Pak, untuk tambah data transaksinya. Misalkan tanggal transaksinya itu tanggal 4. Pilih customer-nya, misalkan kayak Kira. Maka di sini transaksinya 0, Pak. Oh ya. Kiranya sebentar. Berarti dia belum membeli produknya, Pak. Jadi dia masih 0 seperti ini, Pak. Belum membeli kok sudah masuk. Iya. Contoh aja sih, kalau yang sebelumnya ini sudah membeli produknya, harganya, maka dia bisa melihat invoice-nya juga, Pak, dalam ini. Kode transaksi ini. Terus kalau misalnya Seperti mau ini, beli, Pak. gimana caranya? Mau beli di input dulu, Pak, sama si adminnya itu, Pak. Nah, Di data customer. Sebentar. Nah, misalnya Marisi mau beli komputer ini, mau beli SSD. Ya. Atau lebih dari satu barang, bisa kan? Bisa. Ini untuk manajemen online shop apa untuk di tokonya? Ini untuk di tokonya sih, Pak. Di tokonya, Buat berarti di tokonya gitu. beli, datang beli gitu ya? Iya, jadi kayak misalkan si customer-nya itu datang langsung ke lokasi. Jadi kita tinggal input aja si admin itu nama customer-nya, produknya, kategorinya apa. Nanti kita tinggal ngasih invoice-nya saja gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi ini maksudnya nambah data customer itu bukan menambahkan apa itu user ya, bukan ya? Iya, tapi bukan, Pak. data Hanya pembeli, nama ya? pembeli gitu. Oke. Iya, betul, Pak. Nah, di sini kita pilih tambah data produk. Yang tadi itu misalkan sodium. Kategorinya SDM 02. Produknya sodium IDR 4 juga. Stoknya 1. Nah, maka muncul di sini, Pak. Di kategori produknya. Kalau mau nambah stok bisa di sini juga, Pak. Diklik tambah. Nah, kita pilih aja. Misalkan tadi sodium DDR4, kuantitinya mau nambah 2. Biar dia berubah, tanggalnya 4. Nah, ini jadi berubah, naik stoknya jadi 3. Sebelum ditambah 2 jadi 3. Gitu, Pak. Oke, terus apa lagi?
Nah, untuk di sini ya. Ya. Pak, sinyal jelek. Iya, sinyalnya jelek ya. Zoom-nya keluar. Enggak, ini masuk ini kamu. Masih. Oh iya, keluar ya. Oke, kita tunggu sejenak ya. Sambil rejoining. Nah, Oh, ya, bentar lagi. Ada lagi yang lain atau sudah? Sampai sini. Kalau tidak ada, bisa dicukupkan sampai di sini, nanti menyusul ya, yang close tadi. Baik, saya kira dari saya itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama.